Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah sistem pakar deteksi penyakit demensia. Adapun kelompok 2 ini terdiri dari Muhammad Arik Rabbani sebagai pakar 2, Salsabella Maulina sebagai rekayasa pengetahuan, Seki Alkoden sebagai programmer, Uswatun Hasanah sebagai pakar 1, Wahyu Dwi Saputra sebagai user. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Pada kesempatan ini, kami akan membuat suatu sistem pakar mengenai deteksi penyakit demensia. Saya selaku pakar 1 akan menjelaskan apa itu demensia. Demensia adalah sindroma penurunan kemampuan intelektual progresif yang menyebabkan deteriorasi kognitif dan fungsional, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi sosial, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari. Adapun faktor penyebab demensia, yang pertama adalah 1. Usia. Demensia telah dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif otak sebagai efek samping penuaan alami. Itu sebabnya semakin tua usia, semakin besar risiko mengalami demensia. Yang kedua, penyakit yang Anda alami. Banyak penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya demensia, seperti Alzheimer, Parkinson, hingga gangguan peredaran darah yang bisa disebabkan oleh kolesterol tinggi. Dan diabetes pun ternyata memiliki andil terhadap peningkatan risiko yang seringnya tidak disadari. Yang ketiga, malas berolahraga. Minim waktu berolahraga dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit kronis yang mempengaruhi otak. Misalnya saja, penyakit jantung, gangguan sirkulasi darah, kelebihan berat badan atau obesitas, hingga diabetes. Yang keempat, pola makan tidak sehat. Pola makan secara tidak langsung juga ikut berperan terhadap risiko demensia di masa depan. Kebanyakan makanan berlemak yang terlalu banyak garam, juga terlalu banyak asupan gula, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang mempengaruhi kesehatan jantung, pembuluh darah, dan otak yang menjadi pemicu demensia. Yang kelima, aktif merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah tubuh, mengganggu sirkulasi darah, dan meningkatkan risiko terhadap penyakit jantung. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kenapa perokok lebih mungkin mengalami demensia daripada orang yang tidak merokok. Yang keenam, cedera kepala. Mungkin kebanyakan orang sudah sering mengalami sedikit benturan yang lumayan keras. Namun, cedera kepala tidak boleh disepelekan. Cedera kepala yang parah dapat mengakibatkan kerusakan otak. Sementara itu, bahkan cedera otak ringan bisa meningkatkan risiko terjadinya demensia pada lansia 65 tahun ke atas. Yang ketujuh, depresi. Salah satu studi kasus melaporkan bahwa depresi dapat menggandakan risiko demensia. Demensia diduga kuat menjadi penyebab demensia di usia lanjut lantaran gejala depresi yang membuat seseorang menarik diri dari lingkungannya sekitar. Isolasi sosial lama-kelamaan dapat berdampak negatif pada fungsi dan kesehatan otak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pakar 2. Baiklah, terima kasih untuk pakar 1. Di sini saya sebagai pakar 2 akan menjelaskan pembagian dari demensia itu sendiri. Yang pertama ada demensia Alzheimer. Apa itu demensia Alzheimer? Adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Di sini banyak ditemukan pada orang-orang di atas 65 tahun. Di sini penderita akan mengalami tahap-tahap gejala yang dialaminya, yaitu gejala awal. Penderita awalnya merasa pusing dan pelupa atau disorientasi, yaitu lupa hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada gejala ringan. Penderita di sini berkegiatan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain. Diteruskan gejala berat. Di sini penderita mulai merasa cemas yang berlebihan. Yang terakhir, gejala akut. Penderita kurang empati dan tidak peduli dengan orang sekitar. Terdapat solusi untuk penderita yang mengalami demensia Alzheimer.
Solusi untuk di gejala awal yaitu berolahraga rutin, menjaga pola makan, hindari merokok. Kemudian solusi untuk gejala ringan, penderita dianjurkan berolahraga rutin, menjaga pola makan, hindari merokok, kembangkan kehidupan sosial, tidur yang cukup, buat otak selalu aktif. Bagi gejala berat, dianjurkan melakukan psikoterapi, dan untuk gejala akut, melakukan psikoterapi, pemberian obat-obatan. Contoh obatnya yaitu rifamycin. Baik, selanjutnya ada demensia senilis. Demensia senilis merupakan jenis kemunduran ingatan yang terjadi pada orang yang berusia lanjut. Demensia diakibatkan karena gangguan neurodegeneratif. Penderita akan mengalami gejala awalnya yaitu hiperaktif. Di gejala ringan, penderita merasa kehilangan keseimbangan, dan kemudian gejala berat, penderita merasa cemas yang berlebih. Di gejala akut, penderita sulit berpikir dan konsentrasi. Adapun solusi yang harus dianjurkan pada penderita demensia senilis di gejala awalnya, berolahraga rutin, menjaga pola makan, hindari merokok. Di gejala ringan, berolahraga rutin, menjaga pola makan, hindari merokok, kembangkan kehidupan sosial, tidur yang cukup, buat otak selalu aktif. Bagi penderita yang gejala berat, diharuskan melakukan terapi okupasi. Di gejala akut, penderita dianjurkan melakukan psikoterapi, pemberian obat-obatan. Contoh obatnya yaitu rifamycin. Kemudian ada demensia frontotemporal. Apa itu? Demensia frontotemporal diakibatkan oleh adanya gangguan otak bagian depan dan bagian samping atau lobus frontal dan temporal. Demensia frontotemporal dapat menyebabkan masalah dengan perilaku dan bahasa. Diawali dengan gejala kurangnya motivasi untuk merawat diri. Di gejala ringan, penderita mengalami temperamental. Di gejala berat, penderita berhalusinasi serta tangan sering kaku dan gemetar. Di gejala akut, penderita mulai sering merasakan gangguan tidur dan bergerak saat tidur. Adapun solusi yang harus dilakukan untuk gejala awal, berolahraga rutin, menjaga pola makan, hindari merokok. Untuk gejala ringan, berolahraga rutin, menjaga pola makan, hindari merokok, kembangkan kehidupan sosial, tidur yang cukup, buat otak selalu aktif. Bagi gejala berat, diharuskan melakukan terapi bicara dan bahasa. Bagi yang memiliki gejala akut, diharuskan melakukan terapi bicara dan bahasa, pemberian obat-obatan, pengendali perilaku. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekayasa pengetahuan. Baiklah, terima kasih kepada pakar 1 dan pakar 2. Di sini saya selaku perekayasa pengetahuan yang membantu pakar dalam menyusun area permasalahan dengan mengintegrasikan dan mengintegrasikan jawaban-jawaban pakar atas pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan penjelasan pakar 1 dan pakar 2, di sini kami memiliki tabel penyakit, di mana pada kode penyakit PD01 dinamakan penyakit demensia Alzheimer. Lanjut pada PD02 dinamakan penyakit demensia senilis. Pada PD03 dinamakan demensia frontotemporal. Penjelasan pakar 1 dan pakar 2, maka kami mendapatkan tabel gejala. Pada tabel gejala ini, kami memiliki 12 kode untuk penamaan setiap gejala. Dan untuk mengidentifikasi tiap-tiap gejala tersebut, kami mengidentifikasi melalui pertanyaan pada setiap gejala. Seperti pada kode G1, kami identifikasi dengan pertanyaan, apakah Anda sering merasa pusing dan lupa seperti lupa hari, tanggal, dan sebagainya. Kemudian juga untuk G2 sampai G12. Berdasarkan penjelasan pakar 2 tadi, di sini terdapat tabel keputusan.
di mana pada kode penyakit PD01 atau demensi Alzheimer mengalami gejala G1 sampai G4. Pada kode PD02 atau demensia sinilis mengalami kode gejala G5 sampai G8. Selanjutnya pada PD03 atau demensia frontotemporal mengalami gejala G9 sampai G12. Berdasarkan tabel keputusan tadi, kami menggunakan metode forward chaining dalam aplikasi yang dipakai untuk sistem pakar kami buat nanti. Apa itu forward chaining? Forward chaining merupakan suatu penalaran atau strategi dalam sistem pakar yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut. Forward chaining bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui. Berdasarkan metode forward chaining yang kami pakai tadi, kami mendapati tabel rule berupa pengkondisian pada nomor 1, jika si user mengalami G1, G2, G3, dan G4, maka sistem akan menghasilkan output penyakit demensia Alzheimer. Pada nomor 2, jika si user mengalami G5, G6, G7, dan G8, maka sistem akan menghasilkan output demensi sinilis. Selanjutnya, pada nomor 3, jika si user mengalami G9, G10, G11, dan G12, maka sistem akan menghasilkan output demensia frontotemporal. Bagaimana jika si user hanya mengalami G1 saja? Maka berdasarkan penjelasan dari pakar 2 tadi, si user tersebut teridentifikasi gejala awal penyakit Alzheimer. Bila si user mengalami gejala G1 dan G2 saja, maka si user tersebut teridentifikasi gejala ringan penyakit Alzheimer. Selanjutnya, jika si user mengalami gejala G1, G2, dan G3 saja, maka si user tersebut teridentifikasi gejala berat penyakit Alzheimer. Dan nomor 2 dan 3 juga sama seperti nomor 1. Dalam menganalisa pertanyaan dan menyimpulkan jenis penyakit demensia yang diidap oleh user, kami juga menggunakan metode BFS. Apa itu BFS? BFS adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Dengan menggunakan metode BFS ini, jawaban yang dipilih oleh user menentukan pertanyaan berikutnya. Dari hasil metode BFS ini, kami mengimplementasikan metode BFS dari sistem pakar yang dibuat berupa pohon keputusan, di mana ada 12 state yang terdiri dari G1 sebagai state awal, G4, G8, G12 sebagai state akhir, dan di sini terdapat rute yang memiliki 2 cabang, yaitu cabang Y dan T. Untuk cabang Y itu ya bila user mengalami gejala, sedangkan untuk cabang T untuk tidak bila si user tidak mengalami gejala. Selanjutnya, pada PD01 ini atau penyakit demensia Alzheimer, rute yang dipilih Y. Selanjutnya, pada PD02 atau penyakit demensia sinilis, rute yang dipilih TYYY. Selanjutnya, pada PD03 atau penyakit demensia frontotemporal, rute yang dipilih TTYYY. Jika rute yang dipilih
TTT, maka si user tidak mengalami penyakit demensia. Dan bila rute yang dipilih Y dan T, maka si user teridentifikasi penyakit demensia Alzheimer, tetapi baru mengalami gejala awal saja, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan tabel keputusan tabel dan tabel pohon keputusan tadi, di sini kami mendapati penalaran keputusan yang terdapat diagnosa penyakit demensia, di mana penyakit demensia ini terbagi menjadi 3, yaitu demensia Alzheimer untuk gejala G1 sampai G4, dan untuk penyakit demensia senilis terdapat gejala G5 sampai G8. Selanjutnya, pada penyakit demensia frontotemporal terdapat gejala G9 sampai gejala G12. Selanjutnya, untuk pengimplementasian metode yang kami pakai ini dalam bentuk program, maka akan dijelaskan oleh programmer. Baiklah, terima kasih kepada Prekayasa Pakar atas penjelasannya mengenai metode yang dipakai ke dalam sistem pakar diagnosa penyakit demensia. Nah, di sini saya selaku programmer akan menuangkan penjelasan baik berupa metode dan juga pengetahuan dan penjelasan dari sistem pakar tadi dalam bentuk bahasa pemrograman. Di sini bahasa pemrograman yang saya pakai ialah bahasa pemrograman Java, dan compiler yang saya gunakan menggunakan Eclipse. Nah, untuk pemrograman Java sendiri, di sini saya menggunakan pemrograman yang cukup sederhana, di mana saya menggunakan library scanner untuk input jawaban, dan juga saya menggunakan pengkondisian atau nested if untuk pengaplikasian metode forward chaining dan juga metode BFS, metode pencarian BFS. Nah, baiklah, kita mulai penjelasan mengenai pengkodingannya. Yang pertama di sini kita akan mendeklarasikan variabel berupa variabel nama, alamat, umur, dan juga variabel gejala. Di sini kita masukkan sesuai kode yang telah dijelaskan oleh Prekayasa pengetahuan tadi berupa G1 dan sampai G12. Baiklah, di sini sistem meminta si user tadi untuk menginput biodata berupa nama, alamat, dan juga umur. Kemudian selanjutnya sistem mulai mendiagnosa penyakit jenis demensia yang diindikasikan ke user melalui beberapa pertanyaan, yang pertanyaan tersebut dijawab menggunakan karakter Y atau karakter T. Y untuk ya mengalami gejala dan T untuk tidak mengalami gejala. Mengapa karakter Y dan T yang kami pilih? Karena dengan hanya menginput Y dan T ke dalam jawaban itu dirasa akan memudahkan user dan meminimalisir terjadinya salah input. Kemudian di sini kita ambil contoh di G1 itu ada pertanyaan, apakah Anda sering merasa pusing dan lupa seperti lupa hari dan tanggal? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka user akan menginput jawabannya ke dalam scanner. Jika user mengalami gejala G1 maka dia akan lanjut lagi ke pertanyaan untuk mengidentifikasi gejala 2. Namun bagaimana jika user tadi tidak mengalami gejala G1? Jika user tidak mengalami gejala G1, maka dia akan menginput karakter T, yang mana ketika dia menginput karakter T, dia akan beralih ke pertanyaan G5, yaitu apakah saat ini Anda menjadi semakin hiperaktif. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Prekayasa pengetahuan tadi, input jawaban yang kita masukkan itu akan menentukan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena sekali lagi yang kami gunakan di sini ialah menggunakan metode BFS. Dan bagaimana jika si user tadi salah menginputkan, dia menginputkan karakter selain Y dan juga T? Maka ketika terjadi kesalahan input pada user,
sistem akan menampilkan inputan yang Anda masukkan tidak valid. Silakan masukkan Y atau T. Kemudian pemrogram tadi akan mengulangi lagi proses inputan. Baiklah, hanya ini program kerja yang telah kami buat, program kerja sederhana untuk sistem pakar diagnosa penyakit demensia. Selanjutnya mungkin program yang kami buat akan dites oleh user sendiri. Kepada user saya persilakan. Terima kasih untuk programmer yang telah menjelaskan codingannya. Saya di sini sebagai user yang bertugas untuk mengoperasikan atau menjalankan program yang dibuat oleh programmer tadi. Di sini kami membuat 3 jenis pilihan penyakit demensia. Yang pertama, demensia Alzheimer, kedua senelis, dan frontotemporal. Dan pertama kita akan mencoba menampilkan penyakit Alzheimer, di mana yang sudah dijelaskan oleh rekayasa pengetahuan Alzheimer dengan rute YYY. Di sini kita mencoba isi registrasi atau mengisi data terlebih dahulu. Contoh, Lola, alamat dulu, umur 20 tahun. Di sini setelah mengisi data tersebut, di sini akan muncul beberapa pertanyaan yang kita jawab dengan Y dan T. Dengan Y itu iya, T tidak. Apakah Anda sering merasa pusing dan lupa seperti lupa hari tanggal tersebut dan sebagainya? Kita jawab Y. Apakah dalam kegiatan keseharian Anda membutuhkan bantuan orang lain? Kita jawab Y. Apakah Anda mengalami penurunan dalam hal komunikasi? Kita jawab Y. Apakah Anda mengalami rasa kurang empati dan peduli akan lingkungan sekitar? Kita jawab Y. Di sini langsung menarik kesimpulan dengan nama Lola, alamat Ulu, umur 20 tahun, jenis demensia Alzheimer, kategori gejala akut, solusi atau penanganan jika terkena demensia Alzheimer. Yang pertama, lakukan psikoterapi untuk menstimulasi dan merelaksasi otak pasien. Yang kedua, pemberian obat-obatan seperti rivastigmine. Kedua, kita jalankan atau menampilkan untuk demensia senilis dengan mengisi data sama. Di sini telah menampilkan beberapa pertanyaan. Apakah Anda merasa pusing dan lupa seperti lupa hari tanggal dan sebagainya? Kita jawab tidak. Apakah saat ini Anda menjadi semakin hyperaktif? Kita jawab ya. Apakah Anda sering merasa kehilangan keseimbangan tubuh? Kita jawab ya. Apakah Anda sering merasa cemas yang berlebihan? Kita jawab ya. Apakah Anda merasa sulit berpikir dan berkonsentrasi? Kita jawab ya. Dan langsung menarik kesimpulan lagi seperti dengan nama Lola, alamat Ulu, umur 20 tahun, jenis demensia senilis, kategori gejala akut, solusi atau penanganan jika terkena demensia senilis gejala akut. Yang pertama, lakukan terapi okupasi untuk penyembuhan senilis. Yang kedua, konsumsi obat-obatan untuk mengendalikan beberapa masalah kemunduran ingatan. Dan yang ketiga, kita jalankan untuk demensia frontotemporal dengan data yang sama. Lola, alamat Ulu, umur 20 tahun. Apakah Anda sering merasa pusing dan lupa seperti hari dan tanggal dan sebagainya? Kita jawab tidak atau N. Tidak atau T. Apakah saat ini Anda menjadi semakin hyperaktif? Kita jawab tidak. Apakah Anda menjadi semakin kurang termotivasi untuk merawat diri? Ya. Apakah Anda merasa diri Anda menjadi semakin temperamental? Kita jawab ya. Apakah Anda sering berhalusinasi dan tangan Anda sering kaku dan bergetar? Kita jawab ya. Apakah Anda sering mengalami gangguan tidur dan bergerak saat tidur? Kita jawab ya. Di sini langsung menampilkan atau menarik kesimpulan langsung dengan nama Lola, alamat Ulu, umur 20 tahun, jenis demensia frontotemporal,
kategori gejala akut, solusi atau penanganan jika terkena demensia frontotemporal gejala akut. Yang pertama, lakukan terapi bicara dan bahasa, konsumsi obat-obatan. Jika kita tidak terkena atau pasien tidak terkena penyakit demensia, maka yang diinputkan itu T. Dengan data yang sama, Lola, alamat dulu, umur 20 tahun. Sistem apakah Anda sering merasa pusing dan lupa? Kita jawab T. Apakah saat ini Anda menjadi semakin overaktif? Kita jawab T. Apakah Anda menjadi semakin kurang termotivasi untuk merawat diri? Kita jawab T. Maka penarikan langsung dengan nama Lola Ulu, 20 tahun, tidak mengalami gejala demensia. Begitu juga saat kita salah menginputkan T atau ya tadi, maka akan hasilnya seperti ini. Dengan data yang sama, di sini kita contohnya salah menginputkan. Contoh kita salah N, maka yang akan keluar adalah inputan yang Anda masukkan tidak valid. Silakan masukkan Y atau tidak T. Oke, kelebihan dari menggunakan BVS dalam pencarian jenis penyakit demensia yaitu penarikan penyimpulan lebih cepat. Dengan aplikasi sistem pakar sudah cukup menentukan hipotesa awal dari pendeteksi penyakit demensia. Dan aplikasi ini sudah dapat menampilkan solusi untuk pengidap gejala pada penyakit demensia dan bisa menentukan indikator tingkatan gejala dari pengidap penyakit demensia. Kekurangan yaitu tingkat akurasi lebih rendah dibanding metode lainnya, dan kode ini masih bisa dikembangkan lagi baik menggunakan website atau Android. Sekian dan terima kasih.